nggak jual makanan atau kayak jajanan-jajanan biasa gitu, dia jual mainan. Gua inget gitu kan awal-awal tuh dia jual kayak gimana bilangnya ya, lu tahu tarik benang nggak? Jadi dia tuh kayak punya banyak mainan gitu kan, kayak ada Tamiya, ada Tamagotchi, ada mainan kipas yang bambu kretek gitu, terus ada juga banyak lagi lah mainan pokoknya. Nah itu tuh semuanya kayak diikat gitu pakai benang, dan nanti kita bakal bayar dia gope buat narik benangnya 3 kali. Lah, berarti untung banget dong. Gope bisa dapat 3 mainan. Nah, masalahnya nggak semua benang itu ngikat mainan. Ada benang yang nggak ngikat apa-apa gitu. Dan itu tuh zong gitu, nggak dapat apa-apa. Jadi ya, kalau misalkan dipikir-pikir, ini tuh kayak judi gitu. Pak Dadang Bandar Togel gas petik 2O. Gua pribadi nggak pernah beli sih. Soalnya gua ngeliat temen gue yang kaya, dia kan pernah main tarik benang ini. 25.000 dan dia cuman dapat mainan murah doang. Gue lupa dapat apaan, tapi waktu gua tanyain dia ya, dia tuh bilang gitu ke gua. Ya, siapa tahu gua bisa dapat Tamiya-nya kan? Ya kan nanti untung bisa beli 5 ribuan terus dapat Tamiya. Dan gua pengen gitu kan bilang, lah lu ngabisin 25.000 aja nggak dapet gitu. Kalau misalkan lu mau Tamiya, lu tinggal beli sama abang sebelah tuh yang KW 18 ribuan, dasar goblok. Ya pengen gitu, gue bilang pengen, tapi enggak lah. Jadi ya gue nggak pernah beli dari Pak Dadang ini. Soalnya meskipun masih kelas 4, kapasitas otak gue tuh udah bisa memahami konsep tipu-tipuan. Gua lagi kena tipu orang ya kan. Tapi waktu kelas 4 semester 2, Pak Dadang tuh udah gak jual tarik benang lagi. Udah agak gede soalnya dagangannya, dapat banyak duit dia. Soalnya temen gua goblok semua. Tapi waktu itu dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi ya dia sekarang udah gak jadi Bandar Togel lagi. Dia sekarang sudah bertobat semenjak punya toko baru. Jadi kan sekarang dia ngejual kayak buku koleksi stiker gitu. Jadi kita beli bukunya tuh harganya 5.000 kalau nggak salah. Dan ada 20 halaman. Gua rada nggak inget gitu. Dan setiap halamannya ini tuh kayak beda-beda tema stikernya gitu. Jadi misalnya tuh halaman 1 kayak ada koleksi stiker Alien Ben 10, terus halaman kedua koleksi stiker Marvel, dan seterusnya gitu. Dan pas kita baru beli bukunya, semua halaman bukunya tuh kayak kosong semua. Cuman ada kayak bolong-bolong hitam buat tempat kita naruh stiker yang nanti bakal kita pasang. Nah terus dia tuh jual stiker buat ditempel di halamannya tuh kayak 2.000 dapat 16 stiker kalau nggak salah. Tapi stikernya ini tuh random gitu. Dia jualnya di dalam kantong plastik hitam gitu. Jadi kita nggak bisa milih mau dapat stiker yang mana. Terus dia juga, kalau kalian udah kompletin semua stiker di satu halaman aja, nanti halamannya tunjukin ke abang ya. Kalian bisa pilih satu mainan gratis aja dari yang abang jual. hah beneran bang, yang mana aja? Halamannya juga yang mana aja? Iya, halaman yang mana aja. Abang sobek halamannya, terus kamu tinggal pilih mainan yang kamu mau. Gas bro. Jadi gue beli buku stiker ya, dan gue sebenarnya nggak terlalu peduli sih sama hadiahnya, tapi gue demen aja gitu koleksi stikernya. Setiap pulang sekolah, gue tahan lapar haus gue nggak beli makanan, gue nggak beli minuman, biar 2.000 gue bisa gue pakai buat beli sekantong stiker itu. Pas pulang sekolah tuh gue nyampe dari rumah, abis ganti baju tuh gue langsung ke kamar gitu, terus di kasur tuh gue bukain semua stikernya, terus gue tempelin kan di bukunya. Dan kalau misalkan gue dapat stiker yang gue udah punya, gue bakal tempelin di pintu kamar gue. Jadi ya pintu kamar gue banyak banget stiker-stiker tempel gitu sampai sekarang. Dan sekarang setiap kali gue ngeliat pintu kamar gue tuh, gue langsung keinget gitu. Masa kecil. Dan ini tuh lanjut terus sampai gue udah pengen lulus ke kelas 5 gitu. Dan waktu itu udah kayak 5 halaman hampir keisi semua sama gue. 3 halaman tinggal 1 stiker doang, terus 2-nya tinggal kurang 2 stiker. Dan gue masih beli terus setiap pulang sekolah kayak biasa. Tapi lama-lama gue mulai kayak sadar gitu. Kayaknya ada yang sedikit aneh deh. Suatu hari pas udah selesai UAS, kita kan datang ke sekolah cuman buat main-main doang gitu. Kelasnya udah kosong, cuman kayak paling perbaikan nilai doang gitu. Dan teman-teman gue kan juga banyak tuh yang beli buku stikernya. Terus mereka tuh bawa buku stiker mereka ke sekolah. Dan sayangnya waktu itu gue lupa bawa punya gue. Tapi gue ikut nongkrong sama mereka buat ngomongin soal buku stikernya. Dan pas mereka tunjukin ke gue buku stiker mereka, kita semua tuh langsung pada sadar. Lah, lu gak punya stiker yang ini juga? Wah, iya, gua udah beli banyak banget padahal, tapi nggak dapet loh. Lah, sama anjir, gua juga nggak ada yang ini. Wah, bentar. Coba lu pada balik halamannya deh. Lah, lu pada juga nggak ada yang ini. Lah, iya ya. Wah, kok bisa ya? Sushi baka dinosaurus. Gas bro. Anjir, gua ngomong apaan sih? Kayaknya gua tahu deh. Dan gua nggak tahu kenapa waktu itu otak gua baru connect gitu. Kalau ini tuh sebenarnya nggak
Bedanya kayak tarik benang, soalnya kan kita bayar tapi kita nggak bisa milih dapat stiker apa. Terus stiker yang kita dapat lebih dari sekali kan jadi nggak kepake gitu. Tapi kalau misalkan gue kepake sih kalau dipikir-pikir. Tapi tetap aja, udah gitu kan dia yang nentuin isi plastiknya tuh stiker apa. Bisa aja dia sengaja nggak naruh satu stiker. Jadi nggak peduli lu mau borong semua stiker yang dia jual juga nggak bakal pernah komplit halaman lu. Jadi nggak bakal bisa ditukar. Dan karena kurang satu doang, lu bakal beli terus gitu sampai dapet. Jadi tuh dia bakal untung maksimal. Gila, emang gua hampir gak bisa marah sumpah. Soalnya ini pintar juga sih kalau misalkan dipikir-pikir. Kayaknya lumayan sih idenya kalau seandainya suatu hari nanti YouTube gua udah gak jalan lagi. Ternyata Pak Dadang bukannya bertobat, malah bandar togelnya naik pangkat. CK. Jadi apa yang kita lakukan setelah mengetahui itu? Kita langsung laporin ke guru. Terus guru laporin polisi. Terus Pak Dadang ditangkap. Terus kita didatangin wartawan. Terus Pak Dadang dibawa ke pengadilan. Terus bersalah. Penipuan stiker 13 tahun enggak sih, kita nggak ngapa-ngapain. Gua malah masih tetap beli stikernya gitu. Soalnya kayak gue bilang ya, gue nggak peduli sama hadiahnya, gue cuman pengen koleksi aja gitu. Dan sampai kelas 5 tuh ya gue masih beli, tapi gue nggak komplit satu halaman pun, tau gak? Gila, goblok banget ya gue kalau dipikir-pikir. Dan oke guys, itu aja yang mau gue omongin. Dan dari suara gue yang lu denger sekarang, lu mungkin tahu gitu ya, gue lagi kurang tidur. Gue begadang ngerjain ini video. Gue gak berencana, gue nggak, no kan gue nyampe udah nggak nyambung lagi nih ngomongnya. Gue nggak bercanda, gue belum tidur dari jam 1 siang kemarin. Jadi ya maaf banget nih ya. Ini video juga nggak ada Q&A-nya kayaknya, soalnya gue juga udah capek banget. Tapi bentar video depan gue janji deh bakal ada Q&A. Terpasti video depan ada dah Q&A-nya. Abis gue beresin video ini, gue bakal lanjutin BG baru. Enggak langsung sih, gue mau tidur dulu. Abis gue bangun, abis gue ngerjain video ini, gue bakal ngerjain BG baru. Mungkin kalau besok gak ada renovasi rumah sama sekali. Dan ya gitulah, kalau misalnya gue sempat, gue bakal live stream gambar BG baru di channel gaming gue. Tapi ntar lihat keadaan dulu. Sekali lagi sorry banget ya, gue delay terus gak ada Q&A. Apalagi ya bisa gue omongin supaya durasi videonya panjang biar selesai mantap. Guys, kalian tahu nggak? Kemarin mah gue beli baskom baru buat cuci piring. Soalnya gue nggak sengaja nyenggol baskomnya pas penuh air, pas gue lagi mandi. Kan gimana ya, lagi nyampo nggak kelihatan. Jatuh, terus pecah. Wow guys, udah 2 menit sih kayaknya guys, 2 endingnya guys. Yalah guys, oke guys, bye bye. Belum 2 menitnya, bahas 1 detik, 1 menit 30 detik. Udah lah, bye bye. Ini bukan video Minecraft part 2. Mana bang? Katanya ada part 2. Dasar kamu penipu. Sabar, ntar bakal ada. Cuman bikin video soal game tuh lama ya guys buat jadinya. Jadi ya sambil bikin part 2 videonya, bulan ini gue mau ngomongin soal pengalaman gue sama pelajaran seni budaya aja dulu di sekolah. Jadi gue punya channel animasi di YouTube. Ini nih yang kalian tonton sekarang. Dan banyak orang mungkin ngira karena gue punya YouTube animasi, itu gue pasti orangnya autistik banget, suka seni artinya. Kan di kelas tuh biasanya ada anak yang jago gambar ya, selalu diminta tolongin kalau ada tugas SBK. Mungkin orang ngiranya gue orang kayak gitu kali ya. Lagi megang pensil, nyatet pelajaran, kesenggol dikit, waduh, Mona Lisa. Aduh gila, nah apa sih gue begini mulu? Gue lagi jalan ya, terus tiba-tiba ada batu nih, gue kesandung. Waduh, Lakun and his sons. Waduh, parah banget. Kebiasaan nih gue. Kebanyakan makan ciki, kurang minum air. Aduh, gak sengaja ngebatukin Symphony No. 5 dari Beethoven. Tapi enggak sih, malah tuh gak ada pelajaran yang gue lebih suka sekaligus benci selama gue sekolah selain SBK. Satu sisi tuh ya, SBK tuh bisa bener-bener jadi pelajaran paling santuy di sekolah. Kadang-kadang cuma disuruh gambar bebas, ngewarnain. Tapi di sisi lain, SBK tuh bisa jadi pelajaran sejarah tapi versi gak gunanya. Kayak gue gak bakal bilang ini 100% gak guna. Cuman gini deh,
Sejarah itu oke lah berguna supaya lu paham pahlawan kita tuh udah ngorbanin apa aja buat ngemerdekain Indonesia. Dan menurut gue tuh itu penting aja lu paham atau enggak ya, seenggaknya lu tau lah soal itu. Tapi di SBK tuh ya, kalau kita belajar ngapalin kayak kapan Van Gogh gambar ini gua nggak tahu namanya, itu kayak buat apaan gitu? Kapan gue bakal pakai pengetahuan ini pas gue pengen komplain di video YouTube? Oh, oke. Dan jujur aja ya, gue tuh sebenarnya nggak terlalu hobi gambar, tau gak? Gue nggak benci sih, dan gue suka aja sih sebenarnya. Tapi gue punya hobi lain yang gue jauh lebih suka. Kalau seandainya besok ada jin yang maksa gue milih antara gue nggak boleh gambar lagi atau gue nggak boleh miara ikan lagi, itu ntar video-video ke depan pakai recording akuarium gue, guys. Jadi ya sebenarnya gue tuh kayak 50-50 sih sama SBK. Yang mana tuh bikin gue agak kaget, soalnya beberapa minggu lalu gue kan buka polling ya di IG story, dan ternyata kebanyakan dari kalian itu demen seni budaya. Kayak dan pas gue cek komentarnya tuh kebanyakan demen karena suka gambarnya. Dan valid sih. Kayak yang gue bilang tadi ya, gue tuh gak hobi sebenarnya, tapi ya gue suka aja sih gambar. Dulu tuh setiap kali disuruh gambar bebas sama guru SBK-nya, gue tuh kayak selalu nge-spam satu jenis gambar, ikan. Ini penyakit emang udah dari kecil, guys. Dan gue inget dulu tuh gambar gue sering banget dipuji sama temen gue dan guru seninya. Tapi gue juga inget sebenarnya gambar gue tuh kayak bener-bener B aja gitu dulu. Cuman ya di satu kelas itu emang cuman kayak gue doang dan beberapa orang doang yang gak gambar beginian. Jadi ya pas gurunya nilai tuh kayak, Aldi, gambar sawah, gunung, matahari. Keren. Jono, gambar sawah, gunung, matahari. Wah, bagus banget. Joko, gambar sawah, gunung, matahari. Buset, kreatif ya. Daryl, hah, Daryl apa ikan? Wah, bukan sawah. Wah. Selain gambar, juga suka ada pelajaran musik gitu di kelas SBK gua. Dan gua benci banget sama pelajaran teori musik, tau nggak? Selain sejarah seni yang tadi gua sebut di awal video, ini juga salah satu negatif parahnya dari pelajaran SBK. Malah tuh ya, menurut gua nih, gua mendingan belajar MTK daripada teori musik. Kalau misalkan gurunya tuh kayak udah ngambil penggaris, terus dia mulai kayak gambar-gambar kayak sajak mistis gak jelas gitu di papan tulis. Oke anak-anak, yang ini artinya apa? Oh, saya tahu bu. Iya, Daryl, apa jawabannya? Itu artinya saya lagi nggak ada di sini bu. Saya lagi di warnet nge-push rank Dota. Gua inget ya dulu tuh pas SMP, gua kan pernah dapat kayak tugas nyanyi gitu ya depan kelas. Dan gua tuh sebenarnya B aja sebenarnya ya sama tugas kayak gini. Asal kita boleh nyanyi lagu nasional atau enggak ya lagu yang kayak emang udah dinyanyiin di sekolah lah pas upacara. Nah, sueknya kali ini kita disuruh buat nyanyiin lagu bahasa Inggris. Tapi untungnya kita dibikin kayak berkelompok berlima gitulah. Jadi ya seenggaknya gua nggak sendiri. Nah, sueknya lagi waktu itu kan gua baru banget ya masuk SMP. Temen gua tuh yang ada di kelas tuh kayak baru ada 3 orang doang gitu. Jadi ya kurang satu. Jadi ya gue kayak ngajakin satu orang yang gue kurang kenal, tapi gara-gara duduknya deket sama gue aja lah. Sebut aja namanya Konserto. Nah, gue mau kasih tahu lu dulu nih, si Konserto ini tuh murid yang lumayan populer dulu di kelas gue. Soalnya cewek-cewek di kelas tuh bilangnya dia kayak yang paling ganteng lah gitu di kelas. Tapi ya waktu itu gue nggak tahu atau nggak sadar lah. Soalnya ya aing lurus bang, gue sukanya cewek, ngapain merhatiin cowok. Nah, terus ada lagi nih satu cewek di kelas gue, sebut aja namanya Jenny. Si Jenny ini tuh gue udah kenal dari SD, soalnya kita dari satu SD yang sama. Dan dia tuh juga anaknya gaul banget, soalnya ya dia banyak temannya lah. Kita tuh nggak deket sama sekali, dan dia tuh tahu kalau misalnya gue tuh anaknya kayak pendiam, gak gaul gitu lah. Nah, kayaknya si Jenny ini tuh suka sama si Konserto. Dan pas si Konserto udah join kelompok gue, si Jenny kan kayak nawarin dia pindah aja gitu ya ke kelompok dia. Tapi si Konsertonya tuh nolak gara-gara dia nggak enakan sama gue. Terus si Jenny tuh kayak pasang muka kesel gitu ya ke gue. Dan gue tuh kayak bodo amat lah, gue nggak peduli. Kita mulai diskusiin mau nyanyi lagu apa. Dan karena gue waktu itu belum ada wifi ya, gue masih pakai modem atau nggak warnet, gue nggak banyak tahu lagu gitu, apalagi lagu bahasa Inggris. Si Konserto yang ngusulin kita nyanyi lagu Demons dari Imagine Dragon, dan kita semua kayak ikut-ikutan aja lah. Tapi ternyata tuh ini tuh lumayan ribet, apalagi waktu itu kita cuma dikasih kayak sejaman doang buat siap-siap. Dan pas maju tuh bener-bener aja kita semua kecuali Konserto tuh kesusahan banget nyanyinya. Gurunya tuh jadi kayak nyuruh kita keluar kelas lagi buat latihan di luar sampai bisa. Dan ini tuh ngulang kayak 2 kali gitu lah. Terus gua inget banget kan si Jenny ada keluar kelas gitu ya buat ke toilet. Dan pas dia lewatin kita, dia ngomong langsung ya ke kita,
Aduh, kasihan ya si Konserto sekelompok sama orang-orang tolol. Oke, dan jujur hari itu gue tuh jadi benci dan kesel parah sama si Nilo. Tapi ya jujur gue pribadi juga nggak enakan sih sama si Konsertonya. Jadi ya meskipun dia bilangnya nggak apa-apa ya, gitulah. Dan semenjak hari itu si Jenny tuh jadi kayak sering banget ngomongin circle gue, tau nggak, sama orang lain di kelas. Apalagi dia anaknya kayak super gaul gitu kan. Dan tongkrongan kita tuh kayak isinya cuma anak-anak culun semua. Kita nggak dibully sih ya, cuman ya gue tahu kita dijauhin sama banyak orang dulu pas di SMP gara-gara itu. Dan gue tuh bodo amat sih sebenarnya ya. Gue nggak peduli sama teman kelas dulu pas SMP. Yang gue pedulin pas SMP tuh bener-bener cuman cepat-cepat pulang main Dota di warnet. Jadi ya gara-gara itu gue juga agak gimana sih sama pelajaran SBK. Bukan gara-gara pelajarannya doang atau gurunya, tapi ya gara-gara gue keinget aja gitu nama si Oh ya, fun fact by the way, itu ujungnya si Jenny pacaran sama si Konserto. Terus mereka putus gara-gara si Konserto selingkuh. Dan gue nggak mau belain orang selingkuh karena itu salah. Cuman gue bakal bohong kalau gue nggak bilang. Pas gue denger cerita itu, waduh, hati gue kayak mampus aja. Jadi ya selain gambar sama musik, SBK tuh kan biasa juga ada kayak pelajaran praktek prakarya gitu ya. Biasanya dijadiin tugas sih ini. Dan jujur meskipun gua nggak inget sama sekali sama teori dan sejarah yang diajarin pas pelajaran seni budaya, satu hal yang gua masih inget dan lumayan berkesan gitu buat gua, itu tugas-tugasnya. Sering kali tuh kan kita disuruh bikin kayak prakarya gitu ya. Dan gue punya satu konspirasi nih, tapi gua nggak ada buktinya. Kayaknya tuh ya, guru-guru seni budaya di Indonesia itu pada punya saham di perusahaan kertas Buffalo, guys. Soalnya sampai sekarang tuh gua nggak tahu nih kertas tuh fungsinya apa selain jadi bahan prakarya anak SD, tau gak? Tapi ya pengalaman prakarya yang paling berkesan dan yang pengen gua share di sini itu tuh gak ada hubungannya sama kertas Buffalo sih ironinya. Ini udah dulu banget ya, pas SD kejadiannya. Ini pas gua kecil banget. Kita tuh waktu itu disuruh bikin kayak patung gitu. Tapi ya karena ini udah lama banget kejadiannya, gua sedikit lupa ya ini patungnya kita bikin pakai bubur kertas atau pakai sabun gitu. Gua lupa materialnya apa. Tapi gua inget kita tuh disuruh kayak berkelompok 2 orang buat bikin kayak patung binatang gitulah. Nah, gua tuh waktu itu kan satu kelompok sama satu teman gua, sebut aja namanya Mario. Dan kita dikasih kayak 1 minggu buat ngerjain patungnya. Gue jadinya dateng kan ya ke rumahnya dia buat bikin tugas. Dan gua tuh bikin patung lele di sana. Dan ini tuh 100% ide gua. Dan gua sedikit maksa Mario sih sebenarnya buat bikin lele. Sebenarnya tuh ada cerita sedih sih ini kenapa gua pilih lele di sini. Soalnya dulu tuh ya, gue tuh pernah punya ikan lele piaraan kan. Dan ini tuh gue taruh di bak mandi di kamar mandi yang udah gue nggak pakai lagi di rumah gue. Dan gue sayang banget parah sama nih lele. Gue miara itu udah cukup lama. Ini tuh kayak salah satu ikan pertama yang gue bisa piara hidup cukup lama lah. Tapi intinya keluarga gue kayak pergi dari rumah selama seminggu full lah buat gue lupa siapaan. Kayak acara keluarga sih ya kalau misalnya nggak salah. Dan pas kita lagi pergi, bak lele tuh bocor, guys. Jadi ya lu bayangin aja ya, gue yang udah capek keluar rumah 1 minggu full, gak sabar pengen lihat lele gue lagi. Balik-balik tuh lele gue udah kering keriput kayak kismis. Itu gua nangis berhari-hari, sumpah. Jadi ya ini gua bikin patung lele buat ngehormatin lah. Dan kita bagi tugas, dia yang ngerjain badan sama ekornya, gue yang ngerjain kayak detail-detailnya gitu, kayak mata, insang, sama kumisnya. Itu gua lem pakai lem fox gitu lah. Kita tuh ngabisin berjam-jam ngerjainnya. Dan gua tuh super niat banget bikin detailnya, tau gak? Dan hasilnya lumayan sih menurut gua. Dan ya gue cukup senang sih. Ditambah lagi, ini kan kayak unik banget gitu. Gue yakin murid lain pasti banyak yang pilih kayak kucing atau enggak anjing gitu. Ya binatang mainstream lah. Gue pasti bakal beda sendiri, nggak kayak yang lain. Dan ya gue yakin nilai gue pasti lumayan. Tapi jujur waktu itu gue kayak agak gimana sih ya sama badan ikan lele yang dibuatin temen gue. Gue nggak terlalu demen sih, tapi ya udahlah ya, udah cukup bagus. Gue tinggalin patungnya di rumah dia dan gue suruh dia yang bawa nanti pas hari ngumpulinnya. Beberapa hari lewat dan akhirnya waktu buat ngumpulin patungnya dateng juga. Dan hari itu tuh SBK pelajaran paling pertama. Gue datang paling pagi soalnya gue penasaran teman kelas gue tuh yang lain pada bikin apaan. Dan bener aja prediksi gue, mereka tuh bikin hewan-hewan yang kayak super mainstream, tau gak? Ayam, anjing, dan gue inget ada kayak 5 kelompok gitu yang bikin kucing. Yang keren gue inget itu tuh ada satu anak yang bikin naga. Dan itu tuh gue akuin mantep sih. Meskipun naganya kelihatan kayak ulet bulu sih patungnya. Jadi ya gue yakin ini guru SBK pasti bakal wow sama patung lele gue. Gue tinggal tunggu temen gue dateng dan tunggu temen gue dateng dan tunggu Mario dateng dan gue tunggu
Oke, anak-anak, kalian semewew udah bikin tugas patungnya kan? Entar maju per kelompoknya, kalian presentasi jelasin makna binatang itu buat kalian. Tunggu. Bu! Bu, maaf telat bu. Maaf bu telat. Ya udah, gak apa-apa. Belum 5 menit duduk sana. Jadi ya untungnya si Mario datang. Kalau seandainya dia bolos hari ini, gua nggak bakal pernah maafin dia. Si Mario tuh aslinya duduknya jauh di belakang kelas ya. Cuman ya karena lagi ada tugas kelompok, dia bisa gua suruh datang lah langsung ke tempat gua. Temen gue yang duduk di samping gue tuh kayak udah penasaran gitu, gue bikinnya apaan. Soalnya dari tadi tuh dia nanya, gue bilangnya ke dia tuh kayak rahasia gitu. Dan ya gue sendiri juga sebenarnya waktu itu udah nggak sabar sih pengen tunjukin ke dia. Kita ngelihat kelompok lain maju dulu dan kebanyakan dari mereka tuh ngejelasin kayak mereka tuh ngambil hewan ini karena lucu atau enggak hewan favorit ya. Gue jujur kayak nggak sabaran banget pengen maju. Baru kali ini tuh gue kayak ngerasa semangat dan excited gitu sama tugas di sekolah. Tapi sebelum kita disuruh maju, si Mario datang terus dia bilang, Real, gue mau minta maaf dulu ya. Hah? Itu patungnya rusak dimainin sama adik gua. Hah? Tapi gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Badannya gak kenapa-napa kok. Cuman rusak dikit aja. Oke. Coba lu tunjukin dulu sini ke gua. Tapi jangan marah ya. Tada, gak parah kan? Bu, Daryl bikin titit, Bu. Dan gila ya, itu patung yang gua udah berjam-jam kerjain. Itu detail yang udah gua lem pakai lem fox tuh copot semua. Bentuknya tuh jadi kayak sesuatu yang gua nggak bisa sebut kalau gua AdSense bulan ini. Lele gua jadi deal. Anjing. Sumpah itu satu kelas langsung ngetawain. Gurunya juga ikut ketawa kan. Gua kesel banget sama Mario, sumpah. Daryl, ini apaan? Mana kutilan lagi? Bukan, Bu. Bukan. Itu bukan lele peliharaan saya, Bu. Daryl, ibu tahu burung itu binatang, tapi bukan, Bu. Entah gimana, gue masih dapat nilai KKM. Tapi gue kesel banget sama Mario kan. Gue hampir gak pernah nangis di sekolah. Tapi itu tuh deket banget. Pas diketawain, pas diledek-ledekin, itu mata gue udah kayak berkaca-kaca, tau gak? Gara-gara itu ya, gue tuh gak ngobrol sama Mario selama semingguan, tau gak? Jadi ya, itulah pengalaman SBK gue. Dan oke, gue gak tahu ini video delay atau enggak. Kalau iya, sorry banget.